Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walama ba'du. Saudari Rini Triastuti di Provinsi Jawa Barat, tepatnya di Kabupaten Subang, bertanya bagaimana hukumnya seorang suami yang sholat fardu selalu di rumah, jarang ke masjid dan selalu mengimami istri. Padahal istri sudah berkali-kali minta agar suami sholat di masjid. Sebagai istri patuh karena menghormati suami dan menghindari keributan. Dan bagaimana pula hukum sholat istri yang diimami suaminya di rumah. Barakallahu fiik wa athabakumullah kepada saudari Rini Triastuti atas kebersamaannya. Semoga Allah SWT menambahkan taufik dari kepada Anda, keluarga dan juga seluruh pemirsa Fatwa TV dimanapun Anda berada. Idealnya seorang laki-laki itu sholat berjamaah di masjid. Rasulullah SAW dalam banyak dalil memerintahkan kaum pria untuk sholat di masjid. Nabi menyatakan, sholatul rajuli fil jamaah atau sholatul jamaati tafdhulu ala sholatil fardhi bi 27 darajah. Sholat berjamaah itu lebih utama dibanding sholat sendirian sebanyak 27 kali lipat. Dan yang dimaksud dengan sholat berjamaah di sini tentu adalah berjamaah di masjid, bukan berjamaah di rumah. Karena itu dikumandangkan azan. Karena itu disyariatkan adanya imam, adanya jamaah. Rasulullah SAW menyatakan, "Sallu fi buyutikum, ij'alu min salatikum fi buyutikum illa al-fariḍah." Jadikan sebagian salat kalian itu ditunaikan di rumah, kecuali salat yang fardu, kata Nabi. Karena salat fardu itu ditunaikan di mana? Di masjid, berjamaah. Bahkan dahulu Nabi SAW memberikan ancaman kepada orang-orang yang tidak datang ke masjid untuk berjamaah. Laqad hamamtu bis sholati fatuqam. Aku berencana agar sholat itu segera dikumandangkan, segera ditegakkan. Tsumma amru rajulan an yusalliya bin nas. Setelah diiqamatkan, setelah dikumandangkan iqamat, aku akan perintahkan seseorang untuk menjadi imam. Tsumma antaliqu wa ma'iya rijalun ma'ahum huzamun min hatabin. Kemudian aku akan pergi bersama beberapa orang yang membawa kayu bakar ila rijalin la yashaduna shalah, menuju rumah orang-orang laki-laki yang tidak salat berjamaah. Fa uharriqu 'alaihim buyutahum, untuk aku bakar rumah mereka. Laula ma fiha minan nisa'i wasibyan. Kalau bukan karena di rumah itu ada wanita dan ada anak-anak keturunan yang memang belum berkewajiban atau bahkan tidak berkewajiban sholat berjamaah di masjid, ini saya sudah aku bakar rumah mereka. Ini ancaman keras bagi orang yang dengan sengaja tanpa alasan meninggalkan sholat berjamaah di masjid. Namun demikian, para ulama tetap bersepakat bahwa sholat mereka sah walaupun mereka sholat di rumah sendirian, apalagi mereka di rumah itu ternyata juga sholat berjamaah. Sholatnya tetap sah. Namun dia berdosa telah meninggalkan sholat berjamaah. Karena itu saran saya, ingatkan suami Anda dan jangan pernah lelah. Jangan pernah lelah untuk mengingatkan suami Anda agar sholat berjamaah di masjid. Ajak suami Anda menghadiri pengajian. Sodorkan kepada suami Anda ceramah-ceramah tentang hukumnya sholat berjamaah. Artikel-artikel tentang sholat berjamaah. Dengan cara langsung ataupun dengan cara yang tidak langsung. Dengan cara yang lembut. Atau bisa jadi Anda mengawali dengan mengajak suami untuk sholat berjamaah di masjid. Anda ikut sholat berjamaah di masjid. Tidak masalah. Karena memang wanita juga boleh sholat berjamaah di masjid. Bila memang masjidnya memungkinkan untuk hal itu. Sehingga dengan cara ini Anda melatih suami Anda untuk berjamaah di masjid. Melatih suami Anda untuk berjamaah di masjid. Kalau ternyata suami Anda tidak berkenan, tetap tidak berkenan untuk sholat di masjid, bisa jadi Anda sholat sendiri dulu ke masjid. Berjamaah bersama kaum muslimin bila masjid di sekitar Anda memungkinkan untuk itu. Agar apa? Agar dengan cara seperti itu suami Anda pun akan terketuk untuk pergi ke masjid. Intinya, upayakan dengan cara-cara yang arif, yang kreatif, inovatif, dengan cara yang lembut, agar tidak terjadi percekcokan di antara Anda dengan suami,
Sehingga apa yang Anda inginkan agar suami sholat berjamaah di masjid tercapai tanpa mengganggu keharmonisan rumah tangga Anda. Wallahu ta'ala a'lam.